Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi di kelas coding. Nah, kali ini kita akan belajar tentang interface. Nah, oke, kita langsung aja. Nah, di sini saya sudah mempunyai kelas hero. Nah, selanjutnya kita akan buat interface-nya nih. Teman-teman cukup menggunakan keyword interface dan nama interface-nya. Misalnya listener. Nah, interface ini sama seperti abstrak ya teman-teman. Teman-teman nggak bisa membuat instance-nya atau objeknya. Coba kita panggil di fungsi main. Kita buat objek dari interface-nya nih, biar teman-teman percaya. Listener sama dengan listener. Nah, dia akan error ya teman-teman, karena dia berupa interface. Jadi ini kita hapus saja. Nah, interface ini itu sama ya teman-teman, bisa memiliki fitur berupa properti ataupun fungsi. Nah, misalnya kita memiliki properti berupa name dengan tipe data string. Dan teman-teman nggak perlu inisialisasi nilainya. Ini sama seperti abstrak ya teman-teman. Dan by default dia adalah abstrak. Nah, jadi dia nggak butuh keyword abstrak. Karena by default adalah abstrak. Ini kita copy aja ya. By default adalah abstrak. Nah, satu lagi misalnya kita mempunyai fungsi onClick. Nah, seperti ini. Untuk mengaksesnya, teman-teman bisa kita panggil di kelas hero-nya ya. Teman-teman tambahkan titik 2 dan nama interface-nya. Nah, jika teman-teman sudah melakukan ini, kelas hero ini dia memiliki kontrak untuk mengimplementasikan fitur yang di dalam interface-nya. Jadi teman-teman harus mendeklarasikan ulang fitur yang di dalam interface-nya. Nah, yang pertama itu untuk name-nya. Ini kita hapus saja. Misalnya kelas coding. Nah, dia masih error ya teman-teman. Nah, jadi kita harus mengakses semua fitur di interface-nya. Satu lagi untuk fungsinya. Misalnya ini kita print line fungsi onClick. Nah, dia jadi nggak error ya teman-teman. Nah, interface ini teman-teman bisa gunakan lebih dari satu kelas. Nah, misalnya kita tambahkan satu kelas lagi, misalnya person. Lalu nama interface-nya. Nah, person ini juga dia memiliki kontrak ya untuk mengimplementasikan fitur yang ada di dalam interface-nya. Nah, ini kita copy aja ya. Nah, jadi interface ini bisa digunakan di lebih dari satu kelas. Tapi gunakan sebijak mungkin ya teman-teman. Karena ketergantungan pada interface itu nggak baik juga ya. Nah, kelas person ini kita akan hapus saja ya. Kita akan menggunakan kelas hero aja. Nah, kelas hero ini juga dia bisa menggunakan banyak interface. Nah, misalnya kita akan buat satu interface lagi dengan nama listener satu aja ya. Nah, misalnya dia memiliki fitur berupa propertinya ID dengan tipe data integer. Satu lagi untuk fungsi misalnya onTouch.
kita bisa mengaksesnya di kelas hero. Teman-teman tambahkan koma dan nama interface yang kedua, listener 1. Nah, jadi kelas hero ini dia bisa menggunakan dua interface. Nah, dan kelas hero ini memiliki kontrak untuk mengimplementasikan fitur di dalam interface-nya. Nah, yang pertama untuk propertinya, ini kita hapus, misalnya ID sama dengan 1. Nah, satu lagi untuk fungsinya, override on touch. Ini kita copy aja, on touch. Nah, jadi kita bisa menggunakan dua interface dalam satu kelas. Nah, selanjutnya ada lagi nih. Nah, interface ini teman-teman bisa menggunakan yang namanya block body untuk fungsinya. Satu lagi misalnya kita buat fungsi get message. Nah, kita coba isi fungsinya. Nah, jika teman-teman memiliki fungsi dengan block body, ini fungsi yang sering kita buat ya teman-teman. Nah, kelas hero ini dia nggak wajib ya teman-teman untuk mengimplementasikan fungsi di dalam interface-nya yang memiliki block body. Nah, dia nggak akan error ya teman-teman. Nah, tapi kita bisa mengakses fitur ini ke dalam kelas hero-nya. Untuk tambahkan override get message. Nah, teman-teman bisa menggunakan keyword super. Jadi otomatis dia akan mengakses fitur yang di dalam interface listener-nya. Nah, coba kita buat satu fungsi yang sama. Ini kita copy. Nah, ini kita ganti kelas coding. Kelas coding. Nah, keyword super ini dia bingung ya teman-teman. Karena kita memiliki dua fungsi dengan nama yang sama, yaitu get message. Nah, untuk mengantisipasi ini, nah teman-teman bisa menggunakan kurung siku dan teman-teman tambahkan yang mana yang teman-teman ingin akses. Misalnya listener. Nah, otomatis get message ini yang akan dieksekusi atau yang akan digunakan. Nah, misalnya satu lagi untuk listener satunya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, coba kita buat objek dari kelas hero-nya. Selanjutnya kita akan printline semua fitur yang ada di dalam kelas hero-nya. Pertama, kita instansiasi dulu kelas hero. Nah, yang pertama untuk ID-nya. Kita printline. Yang kedua untuk name-nya. Ini kita copy aja. Name. Nah, selanjutnya untuk fungsinya. Hero dot. Yang pertama untuk on click. Yang kedua untuk on touch. Dan satu lagi untuk get message. Nah, coba kita run hasilnya. Ini kita resize dulu ya.
Nah, sukses ya teman-teman. Outputnya sesuai yang kita inginkan. Nah, untuk fungsi get message-nya, yang pertama Kotlin is awesome, yang kita ambil dari get message dari interface listener, dan kelas coding awesome. Nah, fungsi ini yang kita eksekusi, dan dia mengambil fungsi yang ada di interface listener 1. Nah, jadi ini ya teman-teman, contoh sederhananya tentang interface. Nah, kita review ya. Nah, interface ini teman-teman nggak bisa membuat objeknya. Nah, interface ini teman-teman bisa memiliki fitur berupa properti dan fungsi. Nah, dan fungsinya teman-teman juga bisa membuat dengan block body. Nah, dan semuanya by default adalah abstrak. Jadi teman-teman nggak butuh tambahkan keyword abstrak. Nah, interface ini teman-teman bisa menggunakannya di banyak kelas. Jadi nggak hanya satu kelas saja. Nah, tapi teman-teman harus menggunakannya sebijak mungkin. Karena ketergantungan dengan interface itu nggak bagus juga ya. Nah, dan sebuah kelas ini teman-teman bisa menggunakan banyak interface. Nah, di sini contohnya dua ya teman-teman. Kelas yang mengimplementasikan interface, dia terikat kontrak untuk mengakses semua fitur yang ada di dalam interface-nya. Nah, jika ada nama interface yang sama, yang di sini adalah get message. Nah, untuk mengaksesnya, teman-teman bisa menggunakan keyword super dengan secara eksplisit yang teman-teman ingin akses. Nah, di sini ada listener yang merujuk ke fungsi di dalam interface listener itu sendiri, dan ada listener 1 yang merujuk ke fungsi listener satunya. Nah, oke, mungkin itu aja teman-teman. Semoga teman-teman paham dan semoga bermanfaat. Terima kasih.